angin cukup kencang, suara kita ketutup. Ya, berjarak mata ke depan. Siap. Sebanyak 180 anggota KKB Papua dilaporkan lari kocar-kacir setelah TNI mengerahkan pesawat pengebom untuk melakukan manuver udara intensif di wilayah perbukitan Papua pada operasi militer yang berlangsung sejak dini hari. Operasi ini dibarengi dengan siaga penuh 300 personil TNI yang ditempatkan di sejumlah titik strategis guna mengepung dan memutus jalur pergerakan KKB di kawasan tersebut. Langkah ini menandai eskalasi operasi pengamanan setelah serangkaian insiden keamanan yang dinilai mengganggu stabilitas wilayah. Menurut informasi lapangan, pengerahan pesawat pengebom bukan dilakukan secara acak, melainkan sebagai bagian dari tekanan udara terukur untuk memaksa kelompok bersenjata keluar dari zona perlindungan alami mereka di perbukitan. Aktivitas udara yang masif tersebut membuat posisi KKB terdeteksi, memicu kepanikan, dan menyebabkan kelompok itu berpencar tanpa komando yang jelas. Aparat menilai situasi ini sebagai momen krusial untuk mempersempit ruang gerak dan mencegah konsolidasi ulang. Di saat bersamaan, 300 personil TNI dari berbagai satuan disiagakan membentuk ring pengamanan berlapis. Mereka ditempatkan di jalur masuk keluar perbukitan, lembah sempit, serta titik logistik yang selama ini diduga menjadi rute pelarian dan suplai KKB. Penempatan pasukan dilakukan dengan perhitungan taktis untuk mengisolasi area, meminimalisir resiko kontak terhadap warga sipil, serta memastikan kontrol penuh atas medan. Sumber militer menyebutkan bahwa operasi ini merupakan hasil pemetaan intelijen berbulan-bulan, termasuk identifikasi pola pergerakan, lokasi persembunyian, dan waktu aktivitas KKB. Dengan dukungan udara, pasukan darat memiliki keunggulan pengawasan dan respon cepat terhadap setiap pergeseran posisi lawan. Tujuan utama operasi ditegaskan bukan semata-mata kontak senjata, melainkan melumpuhkan kemampuan bergerak KKB dan mengamankan wilayah. Dampak langsung dari manuver udara tersebut terlihat jelas. Kelompok KKB yang sebelumnya bertahan di ketinggian perbukitan terpaksa turun dan menyebar, kehilangan keuntungan medan. Aparat mencatat adanya peningkatan komunikasi darurat di antara anggota KKB yang terpantau melalui pemantauan teknis, mengindikasikan tekanan psikologis yang signifikan. Kondisi ini dimanfaatkan TNI untuk memperketat pengepungan dan menutup kemungkinan regrouping. Pihak keamanan menegaskan operasi akan dilaksanakan bertahap dan terukur dengan prioritas keselamatan masyarakat setempat. Jalur evakuasi warga telah disiapkan, patroli pengamanan desa diperkuat, dan koordinasi dengan pemerintah daerah dilakukan untuk memastikan aktivitas sipil tidak terganggu. Hingga laporan ini disusun, situasi di perbukitan Papua berada dalam kendali aparat, dengan pengepungan masih berlangsung dan pemantauan udara tetap aktif. Operasi pengepungan yang dilakukan TNI di perbukitan Papua dijalankan dengan pendekatan penguasaan medan secara menyeluruh, menggabungkan kekuatan darat, udara, dan dukungan intelijen. Setelah manuver udara memaksa 180 anggota KKB berpencar, fokus operasi beralih pada penutupan ruang gerak dan pemutusan jalur logistik yang selama ini dimanfaatkan kelompok tersebut untuk bertahan. Berdasarkan keterangan sumber keamanan, 300 personel TNI dibagi ke dalam beberapa satuan tugas dengan peran berbeda. Satuan pertama bertugas mengamankan jalur masuk dan keluar wilayah perbukitan, termasuk jalan tanah, jalur setapak, dan titik lintasan alami di lembah sempit. Satuan kedua ditempatkan di titik ketinggian strategis untuk pengamatan dan pengendalian area, sementara satuan ketiga difokuskan pada penyisiran terbatas di area yang telah dipastikan steril dari warga sipil. Penempatan pasukan dilakukan secara berlapis untuk memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan KKB untuk meloloskan diri. Aparat juga menerapkan kontrol waktu dan wilayah dengan membagi zona operasi ke dalam sektor-sektor kecil. Setiap sektor memiliki komandan lapangan yang bertanggung jawab atas koordinasi patroli, komunikasi, dan respons cepat apabila terdeteksi pergerakan mencurigakan. Dukungan udara tetap menjadi elemen kunci. Pesawat dan wahana pemantau udara digunakan untuk pengawasan berkelanjutan, memastikan pergerakan di perbukitan dapat terdeteksi sejak dini. Informasi visual dari udara kemudian dikombinasikan dengan data intelijen lapangan untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk penyesuaian posisi pasukan darat. Pendekatan ini dinilai efektif untuk mengurangi risiko kontak langsung yang tidak terkontrol.
Selain itu, aparat juga memfokuskan operasi pada pemutusan rantai suplai KKB, jalur distribusi bahan makanan, amunisi, dan peralatan komunikasi yang selama ini digunakan kelompok tersebut dipantau ketat. Titik-titik yang diduga menjadi lokasi penyimpanan logistik ditempatkan dalam status pengawasan intensif. Langkah ini bertujuan melemahkan kemampuan bertahan KKB tanpa harus melakukan operasi terbuka yang berisiko tinggi. Koordinasi lintas satuan dan instansi juga diperkuat. TNI bekerja sama dengan aparat keamanan lain serta pemerintah daerah untuk memastikan keamanan warga sipil tetap menjadi prioritas. Aparat desa dilibatkan untuk memberikan informasi situasi lapangan, sementara jalur evakuasi dan pengamanan pemukiman disiapkan untuk mengantisipasi dampak operasi terhadap aktivitas masyarakat. Dalam tahap ini, TNI menegaskan bahwa operasi dilakukan dengan prinsip terukur dan berjenjang. Setiap pergerakan pasukan didasarkan pada evaluasi situasi terkini di lapangan. Aparat menghindari tindakan yang dapat memicu eskalasi tidak perlu, sembari tetap mempertahankan tekanan agar KKB tidak memiliki ruang untuk berkonsolidasi kembali. Hingga akhir babak operasi ini, pengepungan masih berlangsung dengan kontrol ketat di sejumlah sektor perbukitan. Aparat menyatakan situasi relatif terkendali, meski kewaspadaan tetap ditingkatkan mengingat kondisi medan yang kompleks. Bab selanjutnya akan membahas dampak pengepungan terhadap struktur dan kemampuan KKB, termasuk perubahan pola pergerakan dan respons internal kelompok tersebut. Tekanan gabungan dari manuver udara dan pengepungan darat mulai menunjukkan dampak signifikan terhadap struktur dan kemampuan operasional KKB di perbukitan Papua. Setelah terpencar akibat aktivitas pesawat pengebom, kelompok tersebut mengalami kesulitan untuk mengatur ulang formasi, komunikasi, dan jalur pergerakan. Aparat mencatat adanya perubahan drastis pola mobilitas dari pergerakan terorganisir menjadi pergerakan kecil-kecil yang tidak terkoordinasi. Sumber lapangan menyebutkan, sejumlah anggota KKB terpaksa bergerak tanpa perbekalan memadai setelah jalur logistik mereka terputus. Kondisi ini menyebabkan penurunan daya tahan di medan yang dikenal berat dan minim akses. Aparat mendeteksi pergerakan sporadis di beberapa sektor yang sebelumnya jarang dilalui, mengindikasikan upaya mencari rute alternatif untuk keluar dari kepungan. Namun, langkah tersebut dinilai berisiko tinggi karena area-area itu telah masuk dalam pengawasan pasukan. Dari sisi komunikasi, pemantauan teknis menunjukkan peningkatan lalu lintas komunikasi darurat yang bersifat singkat dan tidak konsisten. Pola ini berbeda dengan kebiasaan sebelumnya yang lebih terstruktur. Aparat menilai hal tersebut sebagai indikasi gangguan komando dan kontrol, di mana pimpinan kelompok kesulitan menyampaikan instruksi yang jelas kepada anggotanya di lapangan. Tekanan psikologis juga menjadi faktor penting dalam operasi ini. Aktivitas udara yang berulang disertai kehadiran pasukan di jalur-jalur strategis menciptakan situasi ketidakpastian bagi KKB. Aparat mencatat adanya tanda-tanda penghindaran kontak, di mana kelompok tersebut memilih menjauh dari area yang terpantau ketat ketimbang mempertahankan posisi. Strategi ini justru mempersempit ruang gerak mereka sendiri. Di sisi lain, TMI memanfaatkan kondisi tersebut dengan penyesuaian taktis. Sektor-sektor yang menunjukkan aktivitas KKB ditangani dengan peningkatan patroli dan pengamatan, sementara sektor yang relatif tenang tetap dijaga untuk mencegah pergeseran mendadak. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga tekanan tetap konstan tanpa membuka celah bagi pelarian massal. Aparat juga menilai bahwa perpecahan kelompok menjadi unit-unit kecil membuat KKB kehilangan keuntungan medan yang selama ini mereka kuasai. Tanpa koordinasi yang solid, kemampuan untuk melakukan serangan terencana atau mempertahankan wilayah menjadi terbatas. Hal ini memberikan keuntungan strategis bagi pasukan yang memiliki dukungan logistik dan komunikasi lebih stabil. Dalam perkembangan terbaru, beberapa indikasi keberadaan KKB di dekat pemukiman terpencil terdeteksi, namun aparat menegaskan prioritas perlindungan warga tetap diutamakan. Pengamanan desa diperketat dan patroli dilakukan dengan pendekatan persuasif untuk memastikan tidak terjadi intimidasi terhadap masyarakat. Informasi dari warga setempat turut membantu aparat memetakan pergerakan terakhir kelompok tersebut. Memasuki tahap lanjutan operasi, aparat keamanan mulai mengarahkan fokus pada penguatan hasil pengepungan dan penataan langkah berikutnya untuk memastikan situasi tetap terkendali. Setelah tekanan udara dan darat melemahkan kemampuan bergerak KKB, TNI menyiapkan serangkaian skenario guna mencegah munculnya kembali aktivitas bersenjata di wilayah perbukitan Papua yang menjadi area operasi. Sumber militer menyebutkan, evaluasi lapangan dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas setiap sektor pengamanan. Pos-pos sementara yang telah dibangun di jalur strategis akan diperkuat, sementara patroli bergerak ditingkatkan untuk menutup kemungkinan celah keamanan.
Pendekatan ini bertujuan menjaga kontinuitas tekanan tanpa meningkatkan eskalasi yang berpotensi mengganggu stabilitas wilayah. Dalam fase ini, aparat juga mempersiapkan langkah penegakan hukum terukur. Individu yang teridentifikasi terlibat dalam aktivitas bersenjata akan ditangani sesuai prosedur yang berlaku. Aparat menegaskan bahwa operasi tidak ditujukan kepada masyarakat, melainkan difokuskan pada kelompok bersenjata yang dinilai mengancam keamanan. Oleh karena itu, koordinasi dengan tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk menjaga kepercayaan publik. Pengamanan wilayah pasca pengepungan menjadi perhatian utama. TNI bersama aparat terkait merancang pola pengawasan jangka menengah, termasuk peningkatan kehadiran keamanan di titik-titik rawan, serta penguatan sistem pemantauan. Tujuannya adalah memastikan perbukitan Papua tidak kembali digunakan sebagai basis aktivitas ilegal. Langkah ini juga mencakup penertiban jalur logistik ilegal yang sebelumnya dimanfaatkan kelompok bersenjata. Aspek perlindungan warga sipil tetap menjadi prioritas. Aparat melaksanakan patroli dialogis di pemukiman sekitar area operasi untuk memastikan situasi kondusif dan aktivitas masyarakat dapat berjalan normal. Selain itu, dukungan terhadap pelayanan dasar dan koordinasi dengan pemerintah daerah dilakukan untuk memulihkan rasa aman pasca operasi. Aparat menilai stabilitas sosial merupakan kunci keberhasilan jangka panjang pengamanan wilayah. Dari sisi internal, TNI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan operasi, termasuk efektivitas strategi, koordinasi antar satuan, dan kesiapan logistik. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan perbaikan untuk operasi serupa di masa mendatang. Aparat menegaskan bahwa pengamanan Papua memerlukan pendekatan berkelanjutan yang adaptif terhadap dinamika lapangan.